Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang maqamat dan ahwal sebagai fase pendekatan diri kepada Allah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Fahmi Dwi Nur Hadi, yang saya hormati kepada rekan-rekan seperjuangan. Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Berkat rahmat dan ridhonya, Alhamdulillah makalah dengan judul Maqamat dan Ahwal sebagai fase pendekatan diri kepada Allah dapat diselesaikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian maqamat dan ahwal. Maqamat secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdirinya atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah steg yang berarti tangga. Maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam. Yang kedua tentang ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal, seperti halnya maqam. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Maksudnya, keadaan dalam kondisi spiritual, hal sebagai sebuah kondisi yang singgah dalam kalbu merupakan efek dari peningkatan maqamat seseorang. Secara teoritis memang bisa dipahami bahwa kapanpun seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat kebajikan, ibadah, riyadhah, dan mujahadah, maka Allah memanifestasikan dirinya dalam kalbu hamba tersebut. Dua macam-macam maqamat. Berkaitan dengan beberapa makom yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai Tuhannya. Para sufi berbeda pendapat pada hal ini. Terhadap perbedaan beberapa pendapat tersebut, ada beberapa makomat yang disepakati oleh para ahli tasawuf, yaitu yang pertama al-juhud. Juhud secara istilah bermakna tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun, secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Yang kedua, at-taubah. At-taubah adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati disertai permohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. At-taubah dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni yang pertama, taubat yang paling rendah itu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau. Yang kedua, taubat yang lebih tinggi tingkatannya yaitu taubat terhadap pangkal dosa seperti taubat dari sifat dendam, sombong, iri, ria, pamer, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, taubat tertinggi yaitu taubat untuk berusaha menjauhkan diri dari bujukan setan dan kelalaian dari mengingat Allah. Yang ketiga, al-wara'. Al-wara' adalah sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mereka yang memiliki sifat ini selalu berusaha agar tidak melanggar peraturan Allah, meskipun itu hanya kemaksiatan yang tampak kecil. Seseorang yang bersifat wara' adalah mereka yang selalu berhati-hati dalam segala perilakunya sehingga tidak terjumus pada hal-hal yang tidak disenangi atau diridai Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi haram. Yang keempat, fakir. Al-fakir adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, seseorang yang fakir selalu merasa berkecukupan dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, sabar. Sifat as-sabar adalah salah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima cobaan dari Allah.
Yang keenam, tawakal. Secara terminologi, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi, takwa adalah sikap pasrah terhadap Allah dalam menjalani setiap urusan. Tawakal dapat dimaknai sebagai sifat hati untuk menyerahkan diri kepada qada dan qadar Allah. Yang ketujuh, rela atau ridho. Ridho berarti menerima rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Yang kedelapan, mahabbah. Mahabbah, yakni mencintai Allah, adalah kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menuju keridhaan Allah. Karena hanya Allah yang maha besar, maha penguasa, maha suci, maha pecinta, dan maha pemberi. 9. Ma'rifah. Secara etimologi, kata dasar ma'rifah berasal dari kata arofa yang artinya mengetahui atau mengenal. Ma'rifah berarti juga pengetahuan. Jadi ma'rifah artinya mengenal Allah dengan mata hati, sekaligus ujung perjalanan dari segala ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh kaum sufi. Unsur ma'rifat adalah cinta, dan hasil dari ma'rifat adalah pandangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ahwal yang sering dijumpai dalam perjalanan sufi. Dalam ilmu tasawuf dikenal dengan beberapa ahwal sebagai berikut. Yang pertama yaitu muhasabah dan muraqabah atau mawas diri dan waspada. Muhasabah ialah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepadanya. Sedangkan muraqabah yaitu adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Yang kedua, hub atau cinta. Maksudnya cinta seorang hamba kepada Tuhan. Dalam pandangan tasawuf, hub pada dasarnya anugerah yang menjadi dasar pijakan ahwal. Sama seperti taubat yang menjadi dasar pijakan makom. Ibnu Taimiyah sebagai tingkatan-tingkatan cinta membagi tingkatan-tingkatan cinta yaitu pertama al-alaqah yaitu keterkaitan hati dengan yang dicintai. Kedua as-sababah kegairahan yaitu hati selalu bergairah kepada Allah. Ketiga al-ghuram yaitu cinta sebagaimana biasanya. Keempat al-ishqa yaitu mencintai kepada Allah dengan bergairah yang lebih. Kelima at-tatayum menjadi budak yaitu menjadi budak kepada Allah. Dari kelima tingkatan cinta itu maka taubat ditegaskan bahwa seorang yang mencintai Allah adalah mereka yang selalu mempunyai keterkaitan dan keterpautan dengan Allah. Asyik bercengkrama dengan Allah dan menjadi budak di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu roja dan khauf atau berharap dan takut. Menurut kalangan kaum sufi, roja dan khauf berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Roja dapat berarti berharap atau optimis, yaitu perasaan senang hati karena menaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Sedangkan khauf ialah kesaksian hati karena membayangkan sesuatu yang ditakuti yang akan menimpa diri di masa datang. Yang keempat yaitu syauk atau rindu. Syauk yang dimaksudkan ialah rindu kepada Tuhan. Syauk ialah rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni dan disertai dengan mahabbah. Yang kelima yaitu uns atau intim. Uns atau intim adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh pada suatu titik sentrum, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharap kecuali Dia.
Selanjutnya, perbedaan mendasar maqamat dan ahwal. Secara historis, konsep maqamat dan ahwal diduga muncul pertama kali pada abad 1 Hijriah. Sosok yang memperkenalkan kedua terms tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditelusuri ketika para sahabat berkonsultasi tentang iman. Ia menjawab bahwa iman itu adalah bersumber pada 4 pondasi, yaitu takwa, sabar, adil, jihad, dan yang masing-masing pondasi tersebut mempunyai tingkatan maqamat. Baik, jadi kesimpulannya adalah maqamat merupakan bentuk jamak dari makom. Secara etimologi makom mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, istilah makom mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ahwal adalah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makom tertentu. Berkaitan dengan beberapa macam yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai tujuannya, para sufi berbeda pendapat pada hal ini. Terhadap perbedaan beberapa pendapat tersebut, ada beberapa makomat yang harus disepakati oleh para ahli tasawuf, yaitu al-juhud, at-taubah, al-wara, al-farq atau fakir, as-sabr atau sabar, tawakal, rela, taurido, mahabbah, dan marifah. Ahwal datang dengan sendirinya, datang dan pergi tanpa diketahui waktunya. Dengan demikian, ahwal adalah pemberian dari Allah ketika sang sufi menapaki jalan menuju Allah. Secara mendasar, perbedaan maqamat dan ahwal ini baik dari cara mendapatkannya maupun pelangsungannya, yaitu maqamat berupa tahap-tahap perjalanan spiritual dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali dari teman-teman atau dosen ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Insya Allah kami bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.